Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan IND. Saya Marcella Bernadetta Wulan. Saya Patricia Putri Oro. Saya Maria Yudana Jaribu. Dan saya Maria Skolastika Maricimeo. Ucapkan kepada Bapak Pius Kopong Tokan, SKM MSc, selaku dosen pembimbing. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengelola stres pada anak dalam kedaruratan bencana. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Stres adalah perubahan hidup yang memerlukan penyesuaian. Stres juga merupakan realitas kehidupan setiap hari. Tidak dapat dihindarkan, namun dapat dikelola dengan baik, sehingga kita mampu beradaptasi. Stres adalah respon individu terhadap perubahan dalam situasi atau situasi yang mengancam. Stres merupakan fenomena yang pasti dialami oleh semua manusia. Dalam ilmu psikologi, stres adalah perasaan tertekan dan ketegangan mental. Tadi kan teman-teman sudah tahu apa itu stres. Sekarang saya akan menjelaskan tanda-tanda stres pada anak dalam kedaruratan bencana. Yang pertama itu konsentrasi dan pikiran akan menurun. Yang kedua, tidak tangkap terhadap pertanyaan atau perintah yang diberikan. Yang ketiga, menimbulkan reaksi perasaan seperti takut, marah, sedih, bahkan bingung. Yang keempat, timbul reaksi fisik seperti sakit kepala, sakit ulu hati, rasa lemas, keringat dingin, gemetar, berdebar-debar, dan susah atau tidak bisa tidur. Yang berikut mudah cemas dan berpikir negatif terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya gelisah, selalu mondar-mandir, menurunnya prestasi atau performance, dan produktivitas. Yang berikut meningkatkan penggunaan minuman keras seperti alkohol dan obat-obatan seperti narkoba. Yang berikut perubahan pola makan mengarah ke obesitas, perilaku makan yang tidak normal atau kekurangan sebagai bentuk penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba. Berjudi, meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas, menurunnya kualitas hubungan interpersonal. Cara mendukung dan mendampingi penyintas mengatasi stres pada anak dalam darurat bencana. Yang pertama, membantu menyadarkan penyintas, seperti untuk memiliki kemampuan dan daya tahan untuk menghadapi situasi sulit seperti bencana. Untuk mengakui dan menerima perasaan yang dialami sebagai suatu hal yang wajar, ekspresikan marah, sedih, kecewa dengan wajar. Untuk menuliskan apa yang dirasakan pada selembar kertas atau buku harian. Hal ini membantu saat penyintas belum siap membuka diri dan menerima dukungan yang diberikan oleh keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar penyintas. Untuk berbagi dengan orang yang mengalami peristiwa serupa, melakukan kegiatan positif yang dapat membuat penyintas merasa nyaman dan rileks. Untuk menjaga kesehatan dengan makan, tidur, dan olahraga teratur. Jika kesulitan tidur, sebaiknya hindari minuman berkafein, alkohol, atau obat tidur yang justru dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua, berempati dengan lebih banyak mendengarkan penyintas daripada menasehati. Hal ini membantu mengurangi beban sehingga merasa lebih baik. Yang ketiga, hargai kemajuan yang berhasil dicapai sekecil apapun itu. Misalnya, memberi pujian jika penyintas sudah berani keluar rumah dan mau terlibat dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Yang keempat, ajak penyintas untuk bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi, menghirup udara segar, meningkatkan kegiatan ibadah. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk kedekatan sosial dalam kedaruratan bencana. Yang pertama, membuat kelompok pengajian atau kelompok ibadah. Yang kedua, membuat kelompok piket masak atau piket kebersihan. Yang ketiga, memberikan perhatian pada anak yang terpisah dari orang tuanya. Dan yang keempat, membantu orang tua yang kehilangan anak untuk dapat mengakses layanan pencarian yang ada atau menginformasikan keluarga anak kepada para pihak yang terkait. Peran kader dan petugas kesehatan dalam membantu masyarakat untuk mengatasi stres dalam kedaruratan bencana. Pertama, memberi rasa aman, pastikan keamanan penyintas dengan membawanya ke tempat yang aman. Hal ini akan meningkatkan kondisi fisik maupun emosional penyintas. Kedua, koordinasikan dengan posko atau aparat terkait
tentang tempat-tempat aman yang dapat digunakan menampung para penyintas. Ketiga, ketika penyintas sudah berada di tempat tersebut, jauhkan benda-benda yang berbahaya yang ada di sekitar tempat itu, misalnya peralatan yang tajam, pecahan gelas, pentungan seng, dan lain-lain. Keempat, pastikan anak mendapatkan ruang yang aman di mana mereka dapat bermain dan mendapatkan pengawasan dari orang tua. 5. Sediakan informasi tentang kegiatan respon bencana yang ada beserta layanan yang tersedia. Sebab terjadinya stres pada anak dalam kedaruratan bencana. Yang pertama, rasa takut, rasa sakit, pengalaman mengerikan. Yang kedua, mereka tidak berada di tempat yang aman. Yang ketiga, aktivitas yang terlalu padat. Yang keempat, kurang tidur. Yang kelima, intimidasi atau bully. Dan yang keenam, perceraian orang tua. Stres pada anak dalam kedaruratan bencana. Yang pertama, takut berpisah dari orang tua atau orang dewasa, selalu mengikuti orang tuanya, ketakutan orang asing, ketakutan berlebihan pada monster atau binatang. Yang kedua, kesulitan tidur atau menolak untuk pergi tidur. Yang ketiga, bermain berulang-ulang yang merupakan bagian dari pengalaman bencana. Kembali ke perilaku sebelumnya, seperti ngompol, mengisap jempol, mudah menangis dan menjerit, menarik diri, tidak bermain bersama anak-anak lain, ketakutan, mimpi buruk, dan takut suara-suara tertentu atau benda terkait dengan bencana, agresif dan lekas marah, mudah curiga, mengeluh sakit kepala, sakit perut atau nyeri, sulit berkonsentrasi, berperilaku agresif, mudah takut, menjadi pendiam atau menyendiri, dan sulit tidur. Cara menangani anak yang stres dalam kedaruratan bencana. 1. Membangun emosi positif seperti keceriaan, ketertarikan pada anak, lembut mendukung, peduli, kasih sayang, perhatian, dan hangat. 2. Memberikan pujian dan penghargaan atas usaha yang sudah dilakukan anak. 3. Mendengar, berempati, dan peka. 4. Gunakan bahasa yang sederhana seperti mungkin menggunakan bahasa setempat jika komunikasi dengan anak. 5. Menyediakan waktu lebih banyak. 6. Membuat tata tertib yang jelas agar anak-anak berperilaku pantas dan hindari hukuman fisik. 7. Kurangi aktivitas anak. Ciptakan suasana rumah yang nyaman. Dengarkan setiap cerita anak. Dampingi anak sebisa mungkin. Oke teman-teman, siapa saja sih yang dapat membantu menangani anak yang stres dalam kedaruratan bencana? Yang pasti itu yang pertama itu orang tua, yang kedua pengasuh, yang ketiga teman sebaya, yang keempat itu guru dan anggota masyarakat. Mereka menjadi sumber yang penting dalam memberi dukungan dan rasa aman pada anak. Penjelasan dari kami, inti dari penjelasan ini adalah untuk orang tua ataupun keluarga yang memiliki anak tetap mengawasi atau mengontrol anaknya dalam keadaan kedaruratan bencana agar anaknya tidak terganggu psikologisnya atau kesetresan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.